dosa besar minum khamar walaupun tidak sampai memabukkan. Khamar istilah dalam agama kita kata para ulama adalah alladzi yukhammirul aql. Segala sesuatu yang mengubah fungsi akal manusia menjadi atau keluar dari jalur yang sebenarnya. Misal berlebihan dalam percaya diri, lupa ingatan, lupa batas-batas larangan, atau apapun istilahnya yang mendekati itu semuanya namanya khamar. Khamar ini bisa cairan, bisa serbuk, bisa dalam bentuk suntikan kalau sekarang, bisa dalam bentuk apa saja. Apapun alasannya hukumnya haram. Dan bahan dasar khamar sekarang yang cair lebih banyak kepada alkohol. Sementara bahan dasar dari serbuk biasanya dari daun-daunan seperti kita tahu daun ganja dan yang sejenisnya. Kemudian sisanya digabungkan antara keduanya. Biasanya digabungkan dari bahan dasar daun-daunan tadi yang terlarang itu kalau biasa kita sebutkan dengan narkotika. Kemudian dicampur dengan cairan alkohol yang memabukkan. Landasan hukum daripada khamar ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih berbunyi, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Ini landasannya. Misal orang konsumsi alkohol 1 liter mabuk, berarti setetesnya haram. Memakan daun ganja kalau banyak membuat dia fly, membuat dia percaya diri berlebihan, membuat dia keluar dari normal pikiran dia atau normalnya dia manusia, maka secara otomatis ini juga masuk dalam hal yang sama. Mengkonsumsi sedikit saja tetap haram. Jadi tidak pantas kalau ada orang mengatakan beranjak daripada hadis ini, saya minum misal sebuah minuman yang alkoholnya cuma 5% kok, nggak memabukin saya. Emang pada saat itu tidak mabuk, tapi hadis Nabi tadi jelas, yang kalau dikonsumsi banyak, coba minum 10 kaleng misalnya, atau 20 kaleng, atau 100 kaleng, mabuk nggak? Mabuk juga. Maka yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya haram. Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan khamar ini dengan ummu khaba'ith, induk daripada keburukan. Tentu saja kalau orang misalnya disuruh berzina, sementara dia masih biasa saja, mungkin pikirannya masih normal, dia mungkin masih bisa menolak, atau disuruh membunuh misalnya. Tapi kalau dalam kondisi dia mabuk, maka dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa membunuh, dia bisa berzina, dia bisa melakukan apa saja. Terlebih lagi kalau orang itu sudah melampaui batas dalam mabukannya. Di dalam Islam, pemabuk itu kalau mabuk dicambuk 40 sampai 80 jerah. Tergantung kondisi dan keadaan. Karena di zaman Nabi SAW peminum khamr dicambuk 40 kali. Di zaman Umar bin Khattab dilipat gandakan menjadi 80 karena banyaknya peminum khamr. Hati-hati dari mengkonsumsi hal-hal yang bukan namanya minuman keras, tetapi dia mengandung bahan-bahan minuman keras. Karena ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya khamr dan diubahnya namanya menjadi nama yang bukan khamr. Seperti sekarang, obat-obat batuk banyak menggunakan alkohol. Hati-hati, kalau masuk ke apotek belilah obat batuk, tanyakan, ada obat batuk yang tidak beralkohol, saya tanya ke apotekernya ada. Ada yang herbal, ada obat batuk yang lain, insya Allah kesembuhan di tangan Allah SWT, bukan karena kualitas obatnya. Khamar ini umumnya kalau di zaman Nabi Muhammad SAW diambil dari pohon arak. Atau ya, yang memang diambil dari pohon arak ini, biasanya pohon arak ini juga dikeluarkan darinya siwak. Tetapi ada sebagian dari pohon ini yang diambil lalu memang sengaja disimpan, dicampur dengan adonan-adonan tertentu sehingga menjadi khamar. Ada juga yang dibuat dari zabib atau kismis, ada yang dari kurma. Pokoknya semua yang dipermentasikan, yang disimpan sehingga akhirnya mengandung alkohol setelah beberapa hari, biasanya cirinya berbusa. Biasanya ada busahnya. Jadi minuman-minuman keras itu pun kalau dia sudah tenang di sebuah botol, tidak kelihatan. Tapi kalau diaduk, itu akan keluar busa. Biasanya cirinya seperti itu. Nah ini semua sudah haram. Tidak boleh sama sekali dikonsumsi. Kalau Anda sudah terlanjur hobi dengan makanan tertentu, dan memang ada penyampaian terbukti memiliki alkohol, harus berhenti. Orang yang mengkonsumsi khamar di dunia dan meninggal tidak sempat taubat, maka tidak akan meminumnya di surga. Karena di surga ada 4 sungai yang Allah siapkan. Dan disebutkan dalam surah Muhammad. Di surga itu ada sungai dari madu, susu, khamar, dan air tawar yang manis. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa khamrin ladzatin lisyaribin. Dan khamar, sungai khamar yang lezat untuk dikonsumsi. Kata para ulama tafsir menghubungkan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, khamar di surga tidak memabukkan dan tidak membuat pusing. Dan ada hadis Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi, man syaribal khamra fi dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang meminum khamar di dunia maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Maksudnya bagi orang yang tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Kalau orang taubat lain. Dan hukumnya hampir sama dengan zina. Kalau seseorang itu berzina dan kepergok, maka hukumnya di kisos. Kalau kepergok. Kalau tidak kepergok, kemudian dia taubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tutupi aibnya. Khamr juga sama.
Kalau ada seseorang di antara anda yang pernah mabuk dan sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah akan terima. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat bisa menghapuskan segala kesalahan yang lalu. Para sahabat juga pernah menyentuh khamar dan mereka meninggalkannya setelah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar tersebut. Makna daripada hadis Nabi SAW, siapa yang meminumnya di dunia tidak sempat tobat sebelum meninggal, dia tidak akan meminumnya di akhirat, ini di surga. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia akan terharamkan juga di surga. Karena di neraka tidak dikasih khamar orang. Neraka minumannya tinatul khabal. Ini adalah darah dan nananya penghuni neraka. Naudzubillah. Itu minuman mereka. Minuman mereka air panas yang mendidih. Tapi di surga memang ada minuman khamar. Maka makna hadis Nabi SAW, siapa yang meminum di dunia tidak sempat taubat, maka tidak akan minumnya di akhirat. Maksudnya dia kalaupun masuk neraka dulu dibersihkan dosanya, kemudian masuk surga, semua fasilitas dia bisa dapatkan kecuali khamar tadi. Ada yang hilang dari dia. Ini mirip dengan hadis larangan Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki yang memakai sutra. Kata Nabi SAW, siapa yang memakai sutra di dunia dari laki-laki ya, dan tidak sempat taubat, garis bawahi kata-kata ini, tidak sempat taubat, maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah kalau sudah masuk surga nanti ahli surga pakai baju dari sutra, mereka sendiri yang tidak sempat taubat ini dari pakaian sutra akan diberikan pakaian yang berbeda dengan penghuni surga itu sendiri. Kata kunci untuk meninggalkan pelanggaran adalah satu, selalu tanyakan diri kita, kalau saya tidak lakukan kenapa? Kalau saya tidak ikut, kenapa? Nggak ada sesuatu yang hilang. Tangan kita nggak putus, kaki kita nggak putus, mata kita nggak buta, nggak ada masalah. Maka tidak ada sesuatu yang berbahaya bagi kita. Malah baik. Bisa tidur lebih cepat, bisa bangun sholat tahajud, bisa jauh dari pengeluaran biaya yang akhirnya ditabur tanggung jawab hari kiamat karena pada yang haram, dan seterusnya. Jadi setiap ada undangan, tanda kutip, dari syaitan manusia atau syaitan jin untuk berbuat dosa, tanyakan kalau saya tidak lakukan kenapa. Tidak akan ada sesuatu yang kurang tuh. Dan jangan pernah lari dari teman-teman yang dulu memang dasarnya suka mengajak kita. Misal, ada orang, sekarang sudah ikut pengajian, sudah tahu ini haram. Temannya telepon dibiarkan. Sampai sekali, waduh ini saya ditelepon nih, sebentar mau diajak ke karaoke ini, mau di diskotik ini, mau minum khamar nih, mau ini, mau zina. Dia nggak mau angkat, lari dari teman-temannya. Ini keliru. Sampai 5 kali miss call dia sudah senang tuh. Oh ini alhamdulillah teman saya tidak telepon. Pastikan besok ditelepon lagi tuh. Karena mungkin dia pikir kamu ketiduran kah atau apa kan gitu. Angkat teleponnya. Gentle, angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke diskotik ini ya. Maaf ya, saya kemarin hadir di pengajian. Kata ustadznya nggak boleh. Kamu alim sekarang? Iya, alhamdulillah. Saya nyesal kenapa baru alim sekarang. Selama ini saya salah nih. Mudah-mudahan kamu ya sekarang kamu yang saya ajak ke pengajian saya. Nah balik dakwahin. Insya Allah besok nggak bakal ditelepon tuh. Nggak diajak lagi karena kita sudah sampaikan. Dia sudah tahu alasannya. Khamar ini di awal-awal Islam tidak diharamkan. Belum diharamkan. Tetapi di pertengahan Islam diharamkanlah khamar itu. Awal yang turun tentang ayat khamar ini, itu dalam surah Al-Baqarah 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan juga judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan juga ada manfaat bagi orang-orang. Manfaatnya, orang kalau minum khamar mungkin merasa hangat tubuhnya, mungkin merasa lebih santai, dia melupakan sejenak masalah-masalahnya. Ada manafi' linnas, kata Allah, ada manfaat buat manusia. Tapi Allah bilang wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi ketahuilah dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan ditanyakan kepadamu apa yang harus mereka infakkan, katakanlah harta yang lebih. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ayat inilah yang pertama turun dan belum ada masalah pengharaman khamr. Bahkan setelah ini masih turun ayat Al-Quran yang lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Barulah ayat ketiga. Ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Ini tentang pengharaman mutlak sudah khamr. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Terjemahnya, orang-orang yang beriman sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Makna beruntung artinya kalian akan bahagia, tidak punya musuh. Karena subhanallah, orang yang khamar, orang yang mengundi nasib, orang yang berjudi pasti punya musuh. Umumnya bermusuh-musuhan walaupun sama temannya, saingannya. Jadi masalah buat hidupnya. Tidak akan beruntung, tidak akan bahagia maksudnya. Lalu Allah mengatakan,
Sesungguhnya dengan minuman keras dan judi itu syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Apakah kalian berhenti? Waktu turun firman Allah ya di sini yang berbunyi fahal antum muntahun, maka para sahabat dalam hadis Bukhari dikatakan saling ketemu satu sama yang lain, lalu mereka mengatakan hurrimat al-khamr, hurrimal hamr wa ju'ila radifan li al-authan, ibadat al-authan. Telah diharamkan minuman keras dan Allah sudah jadikan dia partner dengan menyembah berhala. Maka semua sahabat pada saat itu memecahkan kendi-kendi khamr mereka sehingga seluruh jalan Madinah basah dengan khamr dan baju-baju mereka tersentuh dengan khamr. Kemudian mereka sholat dan tidak mencucinya. Sampai dari sini keluarlah banyak hukum syar'i. Dari ayat yang pertama Al-Baqarah itu keluar hukum tentang kaidah dalam ilmu fikih. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Termasuk dari sini ulama mengeluarkan hukum haramnya rokok. Dan juga hukum haramnya semua apapun yang kalau kita konsumsi mudaratnya lebih besar maka hukumnya haram. Ini keluar dari hukum surah Al-Baqarah tadi. Kemudian turun juga atau keluar hukum yang lain. Hai orang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk. Ayat ini ulama sepakati mengatakan turun hukumnya, tilawahnya masih berlaku tapi hukumnya sudah terhapus. Masuk dalam ilmu nasikh wal mansukh. Artinya ada ayat yang menghapus dan dihapus. Ayat tentang tidak boleh sholat sementara mabuk terhapus secara hukum dan tertinggal secara tilawah. Dan dia terhapus secara hukum oleh Al-Ma'idah ayat 90 ayat yang ketiga tadi. Dan dari ayat yang ketiga diambil hukum kalau minuman keras itu sifatnya najis maknawi. Dia cuma najis di zatnya dan tidak menajiskan. Makanya dari sini ulama keluarkan hukum bolehnya menggunakan minyak wangi yang beralkohol, bolehnya mengobati luka dari luar yang dengan alkohol, itu semua dibolehkan. Tapi yang tidak boleh mengkonsumsi ke dalam tubuh karena dia memabukkan. Di sini hukumnya karena para sahabat pada saat memecahkan kendi-kendi khamr dan basah baju mereka, mereka sholat dan tidak membersihkan lagi baju mereka. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Lamma nazala tahrimul khamr, masya as-sahabatu ba'dhum ila ba'd wa qalu hurimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirk." Takala turun pengharaman khamr, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain saling bertemu dan berkata, khamr telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Maksudnya dia adalah dosa besar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahkan berpendapat bahwa meminum khamr atau minuman keras adalah dosa yang paling besar. Dan meminum khamr tidak diragukan lagi adalah induk dari segala perbuatan keji. Dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadis yang sahih. Juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud, Abu Daud dalam Kitabul Hudud. Hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Nabi Muhammad SAW saking tegasnya melarang umatnya untuk mengkonsumsi khamr ini, bersabda, "Man syaribal khamra fajliduh, wa fa in 'ada fajliduh, fa in syaribaha fajliduh, fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtuluh." Barang siapa meminum khamr maka cambuklah dia, dan jika dia kembali maka cambuk lagi, dan dia jika kalau masih kembali yang ketiga kalinya cambuk juga, tetap sama 40, dan jika masih kembali yang keempat kalinya maka bunuhlah dia. Jadi hukumnya kalau yang sudah keempat kali ketangkap, kepergok, mabuk, maka hukumnya dikisos, dipenggal. Hadis ini menjelaskan tentang tegasnya hukum Islam berhubungan dengan masalah khamr. Dan subhanallah tidak ada kerusakan yang terjadi di masyarakat yang mengalahkan tersebarnya khamr ini. Dan khamr pasti partnernya zina, perkelahian, permusuhan, pertengkaran. Sebagaimana Allah firmankan tadi, subhanallah. Tadi kita sudah bacakan Al-Ma'idah 90 tentang masalah sesungguhnya syaitan ingin membuat atau melahirkan permusuhan di antara kalian di khamr dan juga judi. Maka apakah kalian berhenti? Hadis yang lain juga hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka as-salata sukran marratan wahida, faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Wa man taraka as-salata arba'a marratin sukran, kana haqqan 'ala Allah an yaskinahu min tinatil khabal." Qila ya Rasulullah, "Wa ma tinatul khabal?" Qala usaratu ahli jahannam. Barang siapa yang meninggalkan salat sekali saja karena mabuk, umumnya orang kalau mabuk itu nggak bisa salat. Ada banyak alasan, mungkin karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, atau memang dia merasa dirinya lagi najis, syaitan menunggangi kesempatan. Khamr itu membuat sangat bersahabat dengan meninggalkan salat, meninggalkan ibadah-ibadah, dan waswas syaitan akan makin besar. Makanya sangat pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan barang siapa meninggalkan salat sekali saja karena mabuk, maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil secara paksa darinya. Berarti ini sangat luar biasa kehilangan. Ada makna hadis ini kan sebagian ulama hadis diambil seluruh pahala yang pernah dia lakukan. Dikatakan juga peluang-peluang yang Allah akan bukakan bagi dia di dunia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada kalimat seperti dia memiliki dunia dan seluruh isinya lalu diambil darinya secara paksa. Dan barang siapa meninggalkan
meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka haknya Allah untuk memberinya minum tinatul khabal atau lumpur yang busuk. Lalu para sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saripati dari darah dan nanah dari penghuni neraka Jahannam. Hadis ini hadis yang sahih, saya katakan dari riwayat Imam Ahmad. Kata para ulama hadis ini nanti akan terjadi di neraka. Dia akan diberikan minuman dari darah dan nanahnya penghuni neraka. Riwayat yang hampir serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini disebutkan dalam Kitabu Asyribah. Melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskira an yaskinahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Sesungguhnya ada janji dari Allah, ada ancaman bagi yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa dia Allah akan memberikannya minuman dari lumpur yang busuk atau tinatul khabal. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, apa itu tinatul khabal? Beliau menjawab, keringat penduduk ahli neraka atau saripati dari darah dan nanah mereka. Baik, kalau seandainya ada teman-teman yang berkata kepada saya, Ustaz, di wilayah saya ada minuman namanya ini, namanya itu. Tidak dikenal nama-namanya di zaman Nabi SAW atau tidak dikenal di kalangan umumnya masyarakat internasional ataupun nasional Indonesia, tidak terlalu mengenal. Dia bingung apakah itu boleh atau tidak. Maka ini subhanallah sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Saya akan bacakan riwayatnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan kadima min Jaishan wa Jaishan min al-Yaman, fasa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an sharabin yashrabunahu bi ardihim min adh-dhura yuqalu lahu al-mizru. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw muskirun hu? Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Bahwasanya seorang laki-laki dari wilayah Jaishan, dan Jaishan ada di Yaman, datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang suatu jenis minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka yang terbuat dari jagung, yang dikenal dengan namanya mizru atau al-mizr. Maka Nabi SAW berkata, apakah minuman itu memabukkan? Ini pertanyaannya. Apapun namanya, memabukkan nggak kalau diminum banyak? Maka orang itu berkata, iya. Kata Nabi SAW, setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram, apapun namanya. Jadi ini sekaligus menjawab semua, kalau ada yang bertanya, di daerah saya ada namanya minuman ini, minuman itu, intinya tanya, ini memabukkan nggak? Dan kata kuncinya, kalau dikonsumsi banyak, bukan konsumsi sedikit. Ini baru jadi tolak ukur yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tabarani, dan juga rawi-rawinya disikohkan, dikatakan sikoh dan sahih, kecuali ada Ibnu Al-Munqadir. Kata Imam Adz-Dzahabi, aku tidak mengetahui orang ini. Tetapi selain orang ini semuanya sikoh, atau bisa dipertahankan atau dipertanggungjawabkan kredibilitas mereka. Kata Nabi SAW, mubnil khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathan. Pecandu minuman keras, jika dia mati, dia tidak sempat bertaubat, maka dia bertemu dengan Allah seperti hukumannya nanti orang penyembah berhala. Jadi ini bahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari khamr ini dan minuman-minuman yang lainnya, dan fokuslah kepada apa yang dihalalkan, insya Allah itu sudah cukup buat kita.